Langsung mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Base Hierarki pada Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Papua, Indonesia. Bisa di next. IPM Papua konsisten terendah di Indonesia. Kritis pandemi 2021 memperparah ketimpangan ini hingga memicu pencarian ekstrim data. Di sisi lain, pemekaran 6 provinsi DOB baru mengunci 42 kabupaten dalam payung birokrasi yang berbeda. Hasil eksplorasi kami menunjukkan nilai ICC sebesar 39,31%, membuktikan data ini resmi bersarang, di mana hampir 40% variasi IPM dikontrol oleh tingkat provinsi. Jadi next. Peneliti terdahulu seperti Wanda 2003 mayoritas menggunakan regresi panel statis yang mengasumsikan wilayah homogen. Jadi next. Padahal mengabaikan korelasi kelompok membuat model OLS klasik menjadi bias. Mau pakai model multilevel biasa pun pasti gagal konvergensi karena jumlah provinsinya terlalu sedikit. Solusinya adalah Bayesian hierarki model, dua tingkat yang tangguh menstabilkan parameter pada grup kecil melalui mekanisme partial polling. Bisa di next. Tujuan riset ini adalah tujuan riset ini ada dua, secara substantif mengidentifikasi faktor kunci penentu IPM Papua pasca pandemi, dan secara metodologis menguji efek hierarkis serta keunggulan akurasi model HBM. Bisa di next. Baik, penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 untuk wilayah Pulau Papua. Data yang digunakan memiliki struktur hierarki yaitu 42 kabupaten kota sebagai level 1 yang berada dalam 6 provinsi sebagai level 2. Penelitian ini menggunakan data-data ini yaitu variabel dependen dalam penelitian ini IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, kemudian variabel dependennya ada TPAK, akses sanitasi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, akses air minum, dan PDRB. Next. Berikut adalah alur penelitian kami. Next. Kemudian untuk eksplorasi data dimulai dengan memahami karakteristik IPM yang ada di Pulau Papua. Berdasarkan peta persebaran IPM, terlihat adanya pengelompokan wilayah dengan tingkat IPM yang relatif serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pembangunan manusia tidak tersebar secara homogen antar wilayah. Kemudian pada box plot terlihat adanya perbedaan distribusi IPM antar provinsi. Temuan ini mengindikasikan adanya variasi antar provinsi yang nantinya menjadi dasar penggunaan pendekatan hierarki. Lalu bisa dilanjut. Kemudian pemodelan OLS pertama dilakukan pengecekan nilai VIF atau Variance Inflation Factor. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang menunjukkan nilai VIF yang lebih dari 5 atau 10. Maka dari itu semua variabel dimasukkan ke dalam model karena tidak merusak estimasi parameter. Lanjut. Kemudian hasil estimasi OLS menghasilkan koefisien determinasi sebesar 0,831 dan adjusted R-square sebesar 0,803. Artinya model mampu menjelaskan sekitar 83,1% variasi IPM yang terjadi pada kabupaten dan kota di Pulau Papua. Kemudian berdasarkan uji signifikansi terdapat 3 variabel yang berpengaruh signifikan yaitu sanitasi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka. Bisa dilanjut. Kemudian dilakukan analisis dengan linear mix effect, yaitu pengembangan regresi linear yang menggabungkan efek tetap dan efek acak. Untuk di analisis ini, efek tetapnya yaitu variabel sosial ekonomi dan variabel acaknya yaitu perbedaan karakteristik antar provinsi. Dari linear mix effect ini terdapat 3 variabel yang signifikan yaitu sanitasi, penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka. Lalu didapatkan varians efek acak provinsi sebesar 0,18 yang menunjukkan adanya variansi IPM antar provinsi yang tidak dapat dijelaskan oleh perubahan sosial ekonomi. Kemudian lanjut. Lalu perbandingan model OLS dan LME, secara prediksi OLS dan LME menghasilkan performa yang identik, meskipun LME sedikit lebih baik di RMSE dan MAE. Perbedaannya sangat kecil, namun tidak diikuti dengan perbaikan AIC. Oleh karena itu, belum terdapat bukti kuat bahwa LME memberikan keuntungan yang signifikan dibanding OLS. Maka dari itu diperlukan model yang mampu menangkap struktur hierarki secara efektif. Salah satu modelnya tersebut yaitu Hierarchical Bayesian Model. Kemudian untuk mengetahui suatu data memiliki struktur hierarki yang cukup kuat, itu bisa dihitung dari Intercross Correlation Coefficient atau ICC. ICC ini mengukur proporsi variansi total
yang berasal dari perbedaan antar kelompok di analisis ini, yaitu provinsi, dibandingkan dengan variansi keseluruhan data. Nilai ICC yang didapat yaitu 39,3%, lebih dari 30%, yang menunjukkan bahwa struktur hierarki ini tergolong kuat. Maka dari itu pemodelan HBM ini relevan untuk dilakukan. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini kita setelah terjustifikasi oleh ICC tadi dan setelah dibangun oleh S dan LME, kali ini kita membangun model HBM utama, di mana seperti yang dijelaskan tadi terdapat 2 level dan juga IPM ini dijelaskan oleh 6 prediktor sosial ekonomi. Dan di sini juga level provinsi itu masing-masing diberi intercept tersendiri yang bisa berbeda-beda, tapi nantinya saling berbagi informasi melalui distribusi yang sama. Dan inilah yang disebut dengan partial pooling tadi. Lalu untuk memastikan sampling ini berjalan baik, model ini juga dijalankan dengan 4 chains, lalu masing-masingnya terdiri dari 2.500 draws yang sebelumnya dilakukan 2.000 kali tuning. Totalnya terdapat 10.000 sampel posterior yang tersimpan. Dan untuk sebelum melakukan interpretasi hasil, kita juga memverifikasi proses sampling, yaitu dengan 4 komponen. Pertama itu ada airhead, di mana nilainya harus di bawah 1,01. Dan di sini airhead-nya semuanya terdiri antara 1 dan juga 1,001, tidak ada yang lebih besar daripada itu. Artinya keempat chain ini menghasilkan estimasi yang konsisten satu sama lain. Dan juga untuk verifikasi yang kedua itu terdapat ESS bulk atau effective sample size, di mana yang kami dapat kami jumlahnya ada di 3.925, yaitu untuk sigma alpha, dan ini hampir 10 kali lipat lebih besar dari batas minimum. Yang ketiga ada divergence, di mana pada penelitian kami hanya terdapat 1 dari 1.000 draws, yang artinya itu hanya 0,01% secara praktis bisa disebut 0. Dan yang keempat itu ada BFMI, di mana minimumnya itu ada di 0,809, yang ini jauh di atas threshold 0,3. Artinya keempat indikator ini secara konsisten menunjukkan bahwa yang kami percaya untuk di sini ada threshold maksud kami, yang dimana ini menunjukkan bahwa keempat chain menghasilkan kurva yang hampir identik dan saling menutup. Terutama bisa dilihat yang sebelah kiri ada mu alpha dan sigma y, di mana untuk mu alpha sendiri berbentuk sebaran normal, dan untuk sigma alfanya itu berbentuk right skew atau menjorok ke kanan dan menumpuk di nilai 0. Hari ini wajar karena parameter variansi bisa jadi mencerminkan ketidakpastian yang tinggi karena kita hanya menggunakan 6 provinsi. Lalu boleh di next. Di sini ada rank plot, di mana batang tiap change-nya hampir seragam tingginya, yang artinya bisa dikatakan tidak ada satu change pun yang mendominasi area tertentu dari posterior. Boleh di next. Setelah samplingnya selesai, kami juga mengecek model ini, yaitu dengan cara mensimulasikan 80 dataset dari posterior, lalu membandingkan distribusinya dengan data observasi. Bisa dilihat di distribusi yang sebelah kiri itu terdapat distribusi posterior berwarna biru, yang mana sebarannya hampir mengikuti distribusi data aslinya, yaitu observasi berwarna merah. Artinya model ini cukup dapat menangkap pola keseluruhan data. Dan yang di sebelah kanan terdapat scatter plot, di mana rata-ratanya itu maksud kami terdapat RMS-nya sebesar 4,155 dan MAE sebesar 3,247, yang artinya rata-rata kesalahan prediksi ini sekitar 3-4 poin dari IPM. Hal ini masih bisa dimaklumi karena data yang kami gunakan itu data regional, di mana variasinya bisa besar tergantung daerahnya. Boleh next. Dan ini adalah cross validation, di mana kami menggunakan leave one out cross validation, yang prinsipnya adalah setiap kabupaten dikeluarkan satu persatu dari data, lalu modelnya digunakan untuk memprediksi nilainya, dan kemudian dihitung seberapa akurat hasil prediksi itu. Untuk metrik yang digunakan ini ada ELPD
atau expected predictive density yang nilainya itu negatif dan semakin besar nilainya maka nilai itu mengindikasikan semakin baik. Dimana di sini HB0 nilainya adalah min negatif atau min 1,151,64 naik pada HBM utama menjadi negatif 4,33 maksud kami naik 23,30 poin yang ini menunjukkan adanya kemampuan prediktif model yang semakin baik. Boleh di next. Dan ini adalah hasil utama dari penelitian kami, di mana faktor-faktor prediksi yang dapat mempengaruhi IPM Papua, di mana ini dibedakan menjadi warna biru dan warna merah. Warna merah ini mengindikasikan prediktor yang signifikan, karena pada height density interval 94%-nya dia tidak memuat nilai 0. Artinya dia bisa jelas mendeskripsikan apakah perubahan ini signifikan, memberikan signifikan positif atau negatif. Lalu dari hasil ini kami juga mendapatkan bahwa perubahan yang berpengaruh kuat positif itu ada akses sanitasi dengan nilai betanya sebesar 2,97 dan yang berpengaruh negatif itu ada presentasi penduduk miskin yaitu dengan negatif 2,525 dan maksud kami perubahan yang kurang berpengaruh itu terdapat akses air minum, PDRB dan TPAK. Next. Lanjut di sini ada efek provinsi di mana saat ini menunjukkan salah satu keunggulan HBM dibanding regresi biasanya. Kita bisa melihat efek spesifik tiap provinsi setelah mengontrol semua kovariatnya. Di sini juga setiap titik intercept bisa dilihat yang di sebelah kanan itu terdapat garis putus-putus berwarna merah yang itu merupakan mu alfa pada rata-rata keseluruhan nilai 59,60. Yang menarik di sini semua interval antar provinsi memiliki nilai yang tumpang tindih dan mencakup mu alfa yang artinya setelah dikontrol faktor kemiskinan, sanitasi dan prediktor lainnya perbedaan baseline IPM antar provinsi ini tidak signifikan secara Bayesian. Ini juga adalah semua estimasi provinsinya ke arah rata-rata. Oke, pada sensitivity analysis prior beta, sensitivity analysis menunjukkan bahwa perubahan prior beta tidak mengubah arah maupun berdasarkan koefisien secara signifikan. Hal ini mengindikasi bahwa hasil inferensi model relatif stabil dan tidak sensitif terhadap pemilihan prior. Lanjut ke robustness check, student likelihood berdasarkan nilai LPD, LO menunjukkan bahwa model student T memiliki kemampuan prediksinya sedikit lebih baik, namun selisih keduanya relatif kecil sehingga tidak menunjukkan perbedaan performa yang substansial. Lanjut ke analisis residu, histogram residu menunjukkan residu terpusat di sekitar 0 dan residu versus fit sebenarnya residu relatif acak. Lalu QQ plot sebagian besar titik mengikuti pola diagonal. Dan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi pelanggaran model yang serius sehingga HBM dapat dianggap cukup baik dalam presentasikan variasi IPM antar kabupaten atau kota. Next, Morans I pada residu HBM, uji Morans I menunjukkan tidak adanya autokorelasi spasial yang signifikan. Lalu Morans scatter plot menunjukkan autokorelasi spasial yang sangat lemah dan peta residu HBM tidak membentuk karakter spasial yang jelas. Secara keseluruhan tidak terdapat atau korelasi spasial yang signifikan pada residu HBM, sehingga model dianggap telah memadai. Lalu next ke perbandingan peta IPM aktual dan prediksi HBM. Peta prediksi HBM menunjukkan pola spasial yang sangat mirip dengan peta IPM. Dan ini menunjukkan bahwa HBM mampu menangkap variasi spasial IPM antar kabupaten atau kota di Papua secara akurat. Lanjut ke perbandingan kinerja model berdasarkan nilai RMSE, HBM memberikan performa prediksi terbaik dengan nilai RMSE terendah. Meskipun perbedaan ketiga model relatif kecil, hal ini menunjukkan pendekatan hierarki mampu memberikan peningkatan akurasi prediksi. Next, lanjut ke dijelaskan oleh teman. Baik, kesimpulannya adalah terdapat dua faktor yang paling berpengaruh terhadap IPM di Pulau Papua, yaitu akses sanitasi layak dan tingkat kemiskinan. Kemudian untuk sisi metodologi, nilai ICC sebesar 39,3% menunjukkan adanya efek hierarki, sehingga pendekatan multilevel relevan untuk digunakan. Model hierarki Bayesian yang diusulkan mampu menjelaskan sekitar 71% dan memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model pembanding. Selain itu, hasil validasi menunjukkan tidak terdapat autokorelasi spasial yang signifikan pada residu model, artinya komponen random intercept provinsi telah berhasil menangkap variasi wilayah yang ada sehingga penambahan efek spasial tidak lagi diperlukan. Dengan demikian, model hierarki Bayesian dengan kovariat dapat menjadi pendekatan efektif untuk memodelkan IPM pada data hierarki di Pulau Papua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.